Hai Sobat UWP, selamat datang di Cerkam, Cerita Kampus Universitas Wijaya Putra. Sobat UWP, beberapa hari ini di beranda media sosial saya, baik TikTok, Instagram, YouTube, kemudian media-media online yang ada di Surabaya, itu muncul membahas tentang evolusi Universitas Wijaya Putra. Dan di sana menunjukkan sebuah chart yang menggambarkan suatu tingkatan. Kita sebagai Civitas Akademika harus tahu sebenarnya ada apa ini dengan UWP. Mungkin masyarakat juga penasaran, ada apa ini di UWP. Jadi pada edisi Cerkam kali ini, edisi yang pertama ini sangat istimewa karena Cerkam mengundang salah satu tokoh yang sangat istimewa juga untuk memberikan penjelasan tentang apa yang sedang hangat yang dibahas di dalam UWP. Tokoh istimewa kali ini, the one and only, Bapak Rektor kita tercinta, Bapak Dr. Budi Endarto, SH MHum. Selamat datang Bapak di Cerkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prolognya kok berlebihan banget. Oh gitu. Kenapa nih, Pak? Iya. Gimana, Pak? Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Harus sehat. Harus sehat. Dan harus semangat. Karena mengelola organisasi semacam perguruan tinggi itu harus tetap semangat. Luar Dan biasa. positive thinking. Bapak ini ya tokoh idolanya kami, Pak. Civitas Akademika Universitas Wijaya Putra. Nah, ini tokoh yang sangat kami cintai, yang kami banggakan, yang sangat istimewa. Ini nggak ngecap ya, Sobat UWP, tapi ini adalah kenyataan. Terlalu berlebihan lah. Oh, enggak. Mari kita lihat apakah saya berlebihan atau tidak. Bapak Rektor, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa media sosial UWP ini sedang hangat-hangatnya. Hangat membahas tentang suatu evolusi. Selain itu, pada saat wisuda UWP tahun 2023 bulan 5 November. Oh ya. Tanggal 4 dan tanggal 5 November. Oke, di Hotel Sangrila kemarin. Betul. Ada narasi nih yang disampaikan oleh Pak Rektor saat speech pada acara wisuda. Narasi ini sangat menarik karena membahas tentang scale up UWP ini. Di podcast Cerkam kali ini, bolehkah kami diberikan penjelasan sebenarnya apa yang sedang terjadi di UWP? Oke. Mbak Nela, terima kasih sudah diundang di Cerkam ini. Ini sebetulnya pengamatan nih, hasil pengamatan suatu evolusi karena sebagai suatu organisasi ya. Ada evolusi yang harus dilalui oleh organisasi tersebut. Hampir sama dengan makhluk yang lain ya. Wujud makhluk ya, seperti manusia, binatang, semua pasti ada evolusinya. Mulai dari mereka dilahirkan, berkembang, menjadi remaja, menjadi dewasa dan segala macam. Organisasi pun seperti itu. Kalau kita melihat begini, awal-awal ya, kenapa kita berbicara tentang scale up? Kita memproklamirkan pada waktu itu ya, scale up UWP. Karena kita sudah naik pada stage yang lebih tinggi. Ini yang menjadikan kita mendeklarasikan bahwa tahun 2023 sudah saatnya kita scale up. Kalau dilihat dari evolusinya, perguruan tinggi secara teoritis itu ada 3 ya. Jadi awal-awal kita mengembangkan perguruan tinggi atau mengelola perguruan tinggi itu masih berorientasi pada teaching university, di mana konten pengajaran itu dominan sekali ya. Jadi dosen itu ngajar saja. Padahal tridharma, kewajiban tridharma kan ada 3, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Ya, hampir tidak ada waktu bagi dosen, tenaga pendidik itu melakukan riset dan pengabdian pada masyarakat. Berarti zaman dahulu tridharma ada 3, baru 1 yang bisa dipenuhi. Betul. Okay. Pada awal itu ya. Yeah. Nah, di tahun 2015 sampai 2020 itu sudah kelihatan bahwa ada satu dharma lagi yang sangat diminati dan itu berkembang. Kegiatan-kegiatan itu yakni riset. Nah, di tahap itulah kita mendeklarasikan sebagai research university. Karena aspek pengajaran dan penelitian itu sangat dominan. Nah,
tahun 2020 mulai kelihatan kembali tridharma yang lain, yakni pengabdian pada masyarakat. Sebetulnya 2015 sudah mulai, tapi kan belum proporsional lah, bisa dikatakan begitu. Nah, setelah 2020 dan 2023 ini mencapai puncaknya, saya melihat bahwa realita yang terjadi di Wijayaputra sudah menjalankan tridharma secara berimbang, secara proporsional. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kita mendeklarasikan bahwa kita sudah scale up, naik pada stage berikutnya, yakni sebagai entrepreneurial university. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Seluruh sivitas akademika Universitas Wijayaputra kalau merasa sebagai sivitas akademika harus menjalankan semua tridharma tersebut secara proporsional. Oleh karena itu, waktu wisuda saya memberanikan diri, sebetulnya biasanya kami akan sampaikan pada rapat-rapat pimpinan tertentu, terbatas. Nah, pada saat wisuda itu kan rapat pimpinan terbuka. Kita deklarasikan di situ, kemudian ada media juga, kita sampaikan bahwa WP sudah scale up menjadi entrepreneurial university. Namun, ada sesuatu yang perlu diketahui oleh sivitas akademika. Entrepreneur itu juga ada dua karakter, yakni technopreneur university atau sociopreneur university. Nah, ini seru sekali. Sobat UWP, saya juga baru tahu ternyata ada dua macam. Kemudian kalau UWP ini arahnya mau kemana, Pak Rektor? Oke, saya secara global saya jelaskan dulu ya. Sepemahaman kami bahwa organisasi atau entitas pendidikan itu memang harus sebagai agent of change, baik pada dunia industri maupun masyarakat. Nah, kalau technopreneur university itu hilirisasi hasil risetnya itu diorientasikan untuk pengembangan inovasi-inovasi untuk pengembangan dunia industri dan dunia usaha. Nah, ya arahnya ke komersialisasi. Nah, kebetulan ada model atau konsep yang kedua, yakni sociopreneur university, di mana hasil riset, hasil inovasi dan ilmu pengetahuan yang dikembangkan sivitas akademika UWP itu lebih mengarah pada UMKM dan masyarakat. Wah. Oleh karena itu, saya sampaikan juga pada waktu itu, yakni menurut karakteristiknya, menurut DNA-nya, katakanlah begitu ya, UWP lebih cenderung pada sociopreneur university. Nah, oleh karena itu, scale up kita ke entrepreneur university mengarah lebih cenderung spiritnya ke arah sociopreneur university. Itu suatu realita. Dan itu harus dikembangkan kalau memang itu menjadi potensi. Gak ada yang salah kok. Kalau technopreneur university, ya biar urusan perguruan tinggi besar lah. Ya kan? Mereka komersialisasi hasil risetnya. Itu urusan perguruan tinggi negeri besar. Yang memang karakteristiknya harusnya ke sana. Kalau kita mungkin lebih cenderung pada realitanya ya, hasil kajian sivitas akademika lebih banyak ke sociopreneur university. Oleh karena itu kita deklarasikan pada waktu itu adalah WP scale up from research university to entrepreneurial university, dan karakteristiknya cenderung pada sociopreneur university. Apakah itu salah? Apakah itu tidak sangat lemah? Enggak juga. Kita punya kontribusi pada masyarakat sebagai agent of change. Saya pikir ya itu kita terima dan kita harus bangga dengan kondisi seperti itu. Itu Mbak. Wah, ini rasanya seperti menemukan oase di padang pasir ya Pak Rektor. Jadi di lingkungan kita arahnya sudah ke arah komersialisasi. Ya, hilirisasi riset ke arah sosio. Ke arah sosio, jangan dipersepsikan sosio ke kiri-kirian ya. Sosio hanya untuk society, masyarakat sekitar itu aja. Sejauh kita memiliki kontribusi, sejauh kita memiliki semacam inovasi yang bermanfaat untuk masyarakat, itu suatu kebanggaan. Tapi prosesnya panjang ya, itu melalui riset dan hilirisasinya ke sosial. Menurut saya karakteristik yang dikembangkan itu sangat-sangat sesuai dengan karakteristik dari insan atau sivitas akademika Universitas Wijayaputra. Nah, satu lagi Mbak, nggak salah kalau 2022 mungkin ya, ada saya juga mencetuskan bagaimana kalau kita mempunyai spirit yang sama, yakni growth with society. Tagline ini saya rasa sangat keren dan bermakna ya.
di saat sekitar kita growth-nya itu untuk ke arah komersialisasi, Betul, cuan, betul. keuntungan dan Iya. lain. Ternyata UWP membawa ke arah sosial. Betul, karakternya yang terbentuk, yang terpetakan memang ke arah sana. Oleh karena itu, dalam kesempatan itu pun saya mengajak pada seluruh sivitas akademia, arah kita ke sana. Mari kita katakanlah, mari kita haluan kita luruskan ke arah sana, istiqomah konsisten ke arah sana. Insya Allah berkah bagi lembaga dan berkah bagi sivitas akademika. Itu. Apakah spirit ini diaminkan oleh sivitas yang ada di lingkungan Universitas Wijaya Putra, Bapak? Contoh yang terakhir di mana, di realita kejadian waktu di wisuda, mereka sangat setuju dan memberikan dukungan terhadap arah pengembangan Universitas Wijaya Putra ke depan. Artinya begini, Mbak, adalah kiblat kita sudah jelas, arah kita sudah jelas. Mungkin menggunakan bahasa ideologinya adalah ideologi kita sudah jelas, ideologi kita kepada masyarakat. Ya ini harus kita kembangkan bersama-sama. Memang ada beberapa potensi hambatan nanti ke depan, yakni kalau kita mengarahkan pada dosen mungkin lebih mudah. Karena kalau kita berbicara sivitas akademika kan bukan hanya dosen, semuanya. termasuk mahasiswa. Iya. Nah ini saya berharap setelah ini seluruh komponen atau seluruh dosen dan pejabat struktural di Universitas Wijaya Putra mensosialisasikan, mendorong, mengajak kepada mahasiswa untuk mengarah kepada Sociopreneur University. Ada satu yang menarik, memang tidak mudah. Bahkan waktu saya mendeklarasikan Growth with Society, saya seperti alien. Saya ingat alien itu adalah lagunya Sting, lagunya The Police, Englishman in New York. Seorang seperti kita sendirian, enggak. Kita insya Allah akan banyak orang yang akan mendukung ini, banyak sivitas akademika akan mendukung ini, karena memang karakter yang kita bangun hampir sama dan semua diamini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, kalau Mbak Andela tadi menanyakan apa skill up-nya, kita sudah harus meninggalkan research university. Itu ada suatu keberanian dan dia harus mengarah pada entrepreneur university. Dan saya pribadi secara individu punya keyakinan insya Allah itu adalah jalannya UWP. Itu adalah jalan kita semua untuk mengarahkan pada lembaga yang memiliki kredibilitas sebagai agent of change, terutama pada society atau mungkin UMKM. Karena kita tahu, Mbak, 70-80% ekonomi dunia termasuk Indonesia kan ditopang oleh UMKM. Nah itu kita bermain dengan banyak orang, banyak society. Saya yakin kalau itu kajian-kajian semua kita kembangkan di sana dan hilirisasinya manfaatnya untuk masyarakat, insya Allah itu berkah bagi institusi maupun individu-individu yang mendukung konsep-konsep itu. Hidup indah kalau mencari berkah ya, Pak. Amin. Itu cita-cita kita semua. Oleh karena itu pilihan, tidak harus kita komersialisasi untuk industri. Memang itu yang diidam-idamkan, karena tadi yang dikatakan Mbak Andela, kalau di situ banyak cuannya. Kalau di sini banyak pahalanya. Ya kita memilih di mana, apakah hanya hidup saja di dunia, kita harus juga memikirkan akhiratnya. Apakah ini akan menjadi sebuah tujuan mulia dari UWP? Saya pikir itu akan menjadi salah satu terkristalisasi ya. Terkristalisasi menjadi suatu tujuan, suatu goal yang akan kita capai bersama-sama. Oleh karena itu perlu konsolidasi, bukan hanya sosialisasi ya, konsolidasi. Kita bergandengan tangan untuk menuju tujuan yang sama, yakni GWS, Growth with Society. Spirit ini mendasari dari entrepreneur atau Sociopreneur University menjadi arah pengembangan UWP ke depan. Ini harapan seorang Budi Endarto. Mungkin saya berharap semua akan mengarah pada sana. Dan insya Allah saya punya keyakinan apakah Sociopreneur University yang dikembangkan oleh Wijaya Putra akan membawa kemuliaan pada mahasiswanya setelah menjadi alumni dan segala macam. Mungkin itu pertanyaan. Dan saya yakin tidak semua orang hanya memikirkan cuan. Ya, kita juga memikirkan sesuatu kebahagiaan bersama, termasuk masyarakat Indonesia yang karakteristiknya adalah kolektif, bukan individualis yang itu. Ini sudah menyusut.
sudah mengkikis suatu ideologi individualis, ideologi komunal yang cenderung sekarang individualis. Nah, kehadiran kita itu tadi Mbak, saya meminjam istilahnya Mbak Anara tadi, mudah-mudahan konsep ini membawa menjadi oase krisis kolektivitas masyarakat di Indonesia. Kecil memang kontribusi kita, nggak usah gede, tapi karena memang size-nya hisap itu, jadi mengurangi atau mendampingkan sesuatu yang semuanya bersifat individualis itu menjadi kolektivitas komunal society yang kuat untuk masyarakat, minimal masyarakat sekitar UEB, itu harapannya. Luar biasa, paling ini ya Pak, tujuan mulianya adalah berdampak. Berdampak baik untuk masyarakat. Betul. Dan itu membangun karakter mahasiswa, tujuan akhirnya. Saya berharap itu membangun karakter mahasiswa. Ya mungkin kita analogikan semua pekerjaan itu kan bukan hanya komersial. Tapi misalnya banyak kok orang-orang berhasil dan tokoh-tokoh berhasil yang memulai dari NGO misalnya. Betul sekali. Saya pun dulu juga sempat berada di NGO sebelum waktu kuliah. Betul. Itu ternyata juga membuat saya peka terhadap masyarakat. Betul, membangun karakter yang peduli, punya empati. Ini harus kita bangun. Karena empati itu sudah menipis di Indonesia ini, sangat individualistik, sangat materialistik. Apakah kita bekerja berkarya hanya untuk mengejar materi? Enggak kan? Juga keberkahan atau kebahagiaan terutama untuk orang lain. Apa artinya lembaga pendidikan semacam Wijaya Putra hanya menjadi menara gading bagi insan di dalamnya, kan gitu. Bagaimana harus menetes berkontribusi untuk pengembangan masyarakat di sekitarnya, minimal itu ide-ide kecil yang harus kita kembangkan, mudah-mudahan menjadi besar, menjadi spirit bersama. Oleh karena itu balik lagi Mbak Anela, catatannya adalah kita sudah harus berani scale up. Jadi dari riset, apalagi teaching, itu masa lalu kita menjadi entrepreneur university, lebih khususon sociopreneur university. Kira-kira begitu. Ini kalau kata anak sekarang Bapak, pembahasannya ini daging semua. Ini sebenarnya kan spirit yang kita tangkap ya, kita gali dari suatu realita yang terjadi di Wijaya Putra. Arahnya kemana? Begitu kita gali ternyata, oh di sini. Makanya kita angkat ke atas. Kita GWS, kita Sociopreneur University. Kalau itu semua mengarah ke sana, insya Allah menjadi satu gerakan yang bersama. Gerakan kita bersama, dan itu menjadi mercusuar bagi eksistensi lembaga kita. Itu katakanlah itu dianggap daging, syukurlah. Nah, itu bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Gitu. Ya, ini pembahasan ini saya rasa akan diterima oleh Civitas Akademika karena mereka akan tahu, oh ternyata arah dari lembaga kita itu kemana, mereka akhirnya tahu. Betul, sudah jelas. Dan arahnya bukan hanya untuk komersialisasi, keuntungan dan lainnya. Ada tujuan mulia yang menurut saya tidak semua memahami dan tidak semua mau. Karena ya kembali lagi kalau ke masyarakat kan cari berkah kan Pak, seperti itu ya. Ya, cuan adalah, banyak sudah dapat serdos dan segala macam. Gitu, tapi PR kita ya Pak, sekarang ini yang paling akan kita dorong itu adalah kontribusi mahasiswa. Karena kalau konsep kita sudah jelas, Civitas Akademika termasuk mahasiswa adalah pengusung visi misi perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu saya akan mendorong pada dosen untuk melakukan pembinaan terhadap mahasiswa. Dan sebenarnya wahana banyak loh Pak, seperti kompetisi PKMM, PKM Ormawa ya, PPK Ormawa, itu harus diarahkan di sana. Bagaimana mahasiswa pun mengusung spirit Sociopreneur University. Sebenarnya bahasa yang paling sederhana adalah begini, bagaimana dosen dan mahasiswa itu memahami social problem. Nah, hasil risetnya itu dihilirisasi untuk menyelesaikan social problem tersebut. Apakah hidup ini tidak bermakna bagi dosen dan mahasiswa? Saya pikir akan bermakna. Akan berkah di situ. Ini yang harus kita bangun. Artinya spirit ini bukan hanya bagi kami dosen. Betul. Saya juga dosen. Oh, iya. Tapi juga untuk mahasiswa. Agar apa? Spirit itu menjadi satu spirit bersama. Bahwa eksistensi organisasi yang kita
bangun bersama, kita rawat bersama ini memiliki kontribusi kepada masyarakat yang dilakukan baik dosen maupun mahasiswa. Jadi aktivitas mahasiswa harusnya ke sana juga nanti. Saya kemarin waktu rakernya Ormawa ya, mereka menyelenggarakan rapat kerja, saya bilang mahasiswa adalah pengusung visi dan misi institusi, yakni perguruan tinggi, yakni UWP. Visi misi UWP mengarah ke sana. Oleh karena itu, mari semua aktivitas digerakkan semaksimal mungkin ke arah sana. Bukan yang daily activity, melakukan kegiatan berdasarkan perencanaan dilaksanakan, enough enggak dong. Bagaimana memiliki efek multiplier efek terhadap menyelesaikan social problem yang ada di masyarakat sekitar. Ini tujuan kita. Sekarang yang ada di kepala saya membayangkan semua sivitas akademika, dosen, pejabat, mahasiswa berjalan bersama-sama dan arahnya sudah jelas. Iya, beriringan, bergandengan tangan itu akan semakin kuat. Organisasi kita memang tidak besar, tapi akan semakin kuat kontribusi kita, dan itu menjadi salah satu lentingan, lompatan ke depan kalau kita sama-sama melakukan kegiatan yang sama. Artinya spiritnya Socio-Preneurial University. Luar biasa sekali Bapak. Sepertinya harus 20 hari kita ngobrol Pak, nggak cukup ya Sobat UWP kalau hanya 20 menit saja itu. Manajernya dari podcast ini sudah menyampaikan hanya 20 menit, tapi saya rasa harusnya 20 hari Pak. 20 hari 20 malam. Bapak Rektor, sebelum saya mengakhiri, saya coba meminta closing statement dari Bapak. Baik. Kepada seluruh sivitas akademika Universitas Wijayaputra, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa arah pengembangan lembaga yang kita cintai, itu semakin jelas. Bahwa eksistensi UWP harus memiliki kontribusi pada pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memulai dari hal yang kecil, yakni melihat, memetakan social problem atau permasalahan masyarakat yang mungkin tidak hanya kewajiban pemerintah, tapi kewajiban seorang insan pendidikan yang memiliki empati berdasarkan penelitian dan inovasinya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat. Saya yakin masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan, dan bukan hanya beban pemerintah. Kita sebagai insan pendidikan, insan akademis, memiliki kewajiban juga untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut, dan itu menjadi salah satu arah pengembangan, salah satu yang penting arah pengembangan UWP ke depan, yakni menjadi scale up menjadi Socio-Preneurial University dengan spirit UWP tumbuh berkembang bersama masyarakat, yakni Good with Society. Saya kira itu Bu Mbak Anela yang perlu saya sampaikan. Ini adalah sikap kita bersama, sikap kami, dan mudah-mudahan menjadi sikap kita bersama untuk mengembangkan lembaga yang kita cintai. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak sudah memberikan pencerahan kepada kami. Setelah ini jalan kami sudah jelas. Kita nggak akan kemana-mana, nggak akan pergi kemana-mana. Arahnya jelas, menuju ke tujuan mulia. Enak Mbak, kalau kita semua bergerak ke sana, insya Allah hidup semakin tenang, semakin berkah. Dan lembaga ini barokah. Amin, amin. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali. Bapak Rektor, Bapak Budi, terima kasih banyak sudah hadir di Cerkam. Suatu kehormatan buat kami, Bapak berkenan hadir dan memberikan pencerahan tentang arah dan jalan yang akan kami lewati ke depannya. Terima kasih Bapak. Sama-sama, terima kasih Sobat UWP. Sampai ketemu lagi di Cerkam edisi selanjutnya. Ditunggu, akan ada episode-episode yang menarik, pembahasan-pembahasan tentang cerita kampus Universitas Wijayaputra. Terima kasih, sampai jumpa kembali.